Beralih ke informasi lain, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bersaksi untuk Deddy Kusdinar dalam kasus korupsi Hambalang. Selain Anas, hadir juga Cul Malarangeng dan sejumlah saksi lainnya. Ada Ardia Rahma di sana. Ardia, bagaimana proses sidang saat ini? Ya, Zivan dan Tommy, memang sidang terkait tindak pidana korupsi kasus Hambalang baru saja usai. Dan memang sidang dimulai sekitar pukul 3 sore tadi dengan mendatangkan 5 saksi. Saksi pertama ada Mahyudin yang merupakan anggota Komisi 10 dari fraksi Demokrat. Lalu ada Oli Dondo Kambe, anggota Komisi 10 fraksi Golkar. Juga ada Muhammad Farudin yang merupakan staf khusus Menpora Bidang Kepemudaan. Lalu ada Cul Malarangeng yang merupakan adik dari mantan Menpora Andi Malarangeng. Dan Anas Urbaningrum, mantan anggota DPR RI yang juga merupakan tersangka dalam kasus yang sama. Selama persidangan berlangsung, baik hakim maupun jaksa penuntut umum memberikan beberapa pertanyaan terhadap para saksi ini terkait hubungan antara saksi dengan terdakwa dan tentang uang yang disebutkan dalam dakwaan Deddy Kusdinar. Dan dalam keterangannya, Cul Malarangeng mengaku ia menerima uang sebesar $550.000 Amerika yang ia pahami berasal dari Wafid Muharam. Dan mengenai Anas Urbaningrum sendiri, ia mengaku tidak mengenal Deddy Kusdinar dan tidak mengaku bahwa ia menerima uang sepeser pun dari siapapun. Dan memang untuk kasus ini merupakan sidang kedua pada hari ini Tipikor. Yang pertama tadi ada sidang Rudy Rubiandini. Ia memang akan buka-bukaan soal keterlibatan dari petinggi Demokrat dalam kasus yang menjeratnya. Dan juga Rudy akan juga bersikukuh tidak menerima suap. Ia mengaku menerima gratifikasi. Mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini mengaku mendapat gratifikasi dari bos Kernel Oil Widodo Ratana Haitong. Namun Rudy membantah menerima suap karena uang yang diterima tidak mempengaruhi keputusan apapun. Rudy berjanji akan mengungkap semua fakta di persidangan, termasuk soal keterlibatan petinggi Demokrat. Karno, ada Sultan Batugana, itu nanti lembarannya ketika sidang sudah berjalan. Saya sekarang karena dalam proses hukum tidak boleh mengeluarkan pernyataan sebelum dibuka di pengadilan. Apa yang ada tadi silakan ditanyakan, tetapi kalau mau ditanyakan untuk yang berikutnya nanti ketika pengadilan sudah berjalan. Rudy didakwa menerima suap hampir 30 miliar rupiah dari Direktur PT Kernel Oil Singapura Widodo Ratana Haitong, Direktur Utama Parna Raya Group Arta Meri Simbolon, dan beberapa petinggi SKK Migas. Ia juga dijerat dengan pasal pencucian uang. Selain Rudy, KPK sudah menetapkan 3 tersangka lain dalam suap SKK Migas. Mereka adalah petinggi Kernel Oil Indonesia Simon Getanjaya yang telah divonis 3 tahun penjara, pelatih golf Rudy Devi Ardi, dan mantan Sekjen ESDM Waryono Karno. Cindy Melody, Mustafa melaporkan untuk NET. Ya, dan masih terkait tindak pidana korupsi, Akil Muhtar, berkas perkaranya sudah dibawa ke meja hijau dan Akil terjerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal seumur hidup. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Panitera Mahkamah Konstitusi, Kasyanur Sidauruk. Keterangan Kasyanur diperlukan untuk mengungkap kecurangan penanganan pemilu kada yang melibatkan Akil Mokhtar, Ketua MK ketika itu. Saya hanya mau menambahkan berkas perkara yang diminta oleh KPK kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pak Akil, hanya itu saja. Kasyanur pernah mengirim surat penundaan pelantikan Bupati Banyuasin terpilih ke Kementerian Dalam Negeri. Namun ia menyangkal mengetahui perkara korupsi yang dilakukan Akil. Sementara itu, KPK akan segera merampungkan berkas Akil. Komisi Anti Rasuah memperkirakan 2 hingga 3 minggu mendatang perkara Akil siap disidangkan. Akil Mokhtar dijerat dengan pasal suap terkait penanganan sengketa pemilu kada, gratifikasi, dan pencucian uang. Ia juga tersandung kasus kepemilikan ganja dan sabu jenis baru. Atas perbuatannya, Akil terancam hukuman maksimal seumur hidup. Titin Mufti, Januar Yuda melaporkan untuk NET. Ya, untuk sidang lanjutan tindak pidana korupsi terkait Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar akan dilanjutkan pada Selasa 28 Januari mendatang. Dan sekarang para saksi sudah masih berada di gedung Tipikor, dan tadi Anas Urbaningrum juga sempat ditemani oleh teman-teman dari PPI termasuk Gede Pasek Suardika. Zivana dan Tommy.
Ya, Ardia Rahma melaporkan dari Gedung Tipikor, Jakarta.